Koneksi antar materi. Pengaruh filosofi Patraptriloka terhadap pengambilan keputusan. Patraptriloka adalah sebuah konsep pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara selaku pendiri Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia, yaitu Taman Siswa. Konsep ini menjadi prinsip dasar para guru dalam melakukan pendidikan di Taman Siswa. Terdapat 3 unsur penting dan terkenal dalam Patraptriloka, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo di depan memberikan teladan, Ing Madya Mangunkarso di tengah memberi semangat, dan Tuturi Handayani di belakang memberikan daya kekuatan. Sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk mengajarkan norma-norma sosial, di mana para pemimpin pembelajaran di sekolah akan menghadapi situasi pengambilan keputusan yang banyak mengandung dilema secara etika. Keputusan-keputusan yang akan diambil di sekolah akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut dan menjadi rujukan atau teladan bagi warga sekolah. Penting bagi para pendidik untuk menyadari bahwa pendidik adalah sebagai teladan bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pendidik juga seharusnya mengacu pada kompetensi guru dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sehingga nanti didapatlah suatu keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal dan kepentingan murid. Keputusan-keputusan yang diambil itulah yang dapat menjadi semangat dan memberikan daya kekuatan kepada murid untuk mewujudkan merdeka belajar dan tercapainya profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai dalam diri yang berpengaruh pada prinsip-prinsip yang diambil dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai dalam diri seseoranglah yang mendasari pemikiran dalam mengambil prinsip-prinsip suatu keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Seorang pendidik harus mampu bersikap reflektif, kritis, dan kreatif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan dalam proses pengambilan keputusan membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil. Kenapa? Karena tidak ada keputusan yang bisa sepenuhnya mengakomodasi seluruh kepentingan para stakeholder di lingkungan sekolah. 3 prinsip yang seringkali membantu dalam menghadapi pilihan-pilihan yang penuh tantangan yang harus dihadapi pada dunia saat ini berdasarkan Kider tahun 2009 halaman 144. Ketiga prinsip tersebut adalah berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Pengaruh coaching dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini, coaching menjadi salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah. Proses coaching dapat membantu murid menjadi lebih merdeka dalam belajar untuk mengeksplorasi diri guna mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensi murid. Harapannya, proses coaching dapat menjadi salah satu langkah tepat bagi guru untuk membantu murid mencapai tujuannya, yaitu kemerdekaan dalam belajar. Dalam pengambilan keputusan, guru berperan sebagai coach bagi dirinya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi sehingga dapat mengambil keputusan terbaik. Dan diharapkan keputusan yang diambil oleh pendidik itu dapat memaksimalkan potensi murid menjadi lebih merdeka dalam belajar. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika. Dari pengalaman kita bekerja pada institusi pendidikan, kita telah mengetahui bahwa dilema etika adalah hal berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan, seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, dan yang lainnya.
Pada suatu dilema etika sebagai pemimpin pembelajaran, langkah-langkah yang harus kita ambil adalah pertama, mengidentifikasi jenis-jenis paradigma dilema etika yang dihadapi oleh kita maupun oleh orang lain. 2. Memilih dan memahami 3 prinsip yang dapat dilakukan untuk membuat keputusan. 3. Menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang diambil dalam dilema etika. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat dan berdampak pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman? Untuk menghasilkan keputusan yang tepat, kita perlu menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dalam permasalahan yang dihadapi. Di antaranya adalah 1. Mengenali bahwa adakah nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi dilema etika. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. 4. Lakukan pengujian benar atau salah yang meliputi uji legal, uji regulasi atau standar profesional, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. Dan 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Jika kita melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan di atas, tentu akan menghasilkan keputusan yang tepat dan efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal dan berpihak pada murid. Keputusan tersebut tentu akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam pengambilan suatu keputusan, tentu terdapat kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Di antaranya adanya perbedaan pandangan dari setiap orang, perbedaan prinsip, perbedaan orientasi sekolah, bahkan perbedaan paradigma di lingkungan sekolah. Untuk membuat keputusan berbasis etika, diperlukan kesamaan visi, budaya, dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi, sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan juga akan lebih jelas. Bagaimana pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid? Dengan melakukan pengambilan keputusan yang tepat, semakin meletakkan kepentingan murid sebagai tujuan utama, seiring dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, menuntun potensi yang ada pada murid, sehingga terciptalah merdeka belajar dan bermanfaatlah potensinya itu bagi dirinya dan masyarakat. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan tentu akan berpengaruh pada masa depan murid-muridnya. Keputusan yang berpihak pada murid akan menemukan dan mengembangkan potensi murid-murid dan bermanfaatlah potensinya itu bagi dirinya dan masyarakat di sekitarnya. Kesimpulan, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat atau potensi yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun potensi murid tersebut, seorang pendidik harus paham dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya, sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat. Penting bagi para pendidik untuk menyadari bahwa kita adalah teladan bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan seharusnya lah kita selalu mengacu pada kompetensi guru dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Guru juga sebagai coach bagi dirinya sendiri, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi sehingga dapat mengambil keputusan yang terbaik. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial.
Diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh atau mindful, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Dengan melakukan pengambilan keputusan yang tepat, semakin meletakkan kepentingan murid sebagai tujuan utama. Seiring dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, menuntun potensi yang ada pada murid sehingga terciptalah merdeka belajar dan bermanfaatlah potensinya itu bagi dirinya dan masyarakat di sekitarnya. Demikianlah koneksi antar materi dari saya di modul 3.1 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.